Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arbitya Ramadan di Ruang FIS. Pada hari ini kita kedatangan salah satu siswa juga di sekolah kita. Boleh diperkenalkan nama siapa? Perkenalkan, nama saya Kafi Fauzan Samir. Rumah saya di Jalan Haji Rehan, Gang Bacang. Umur saya 14. Sekolah saya di SMP Islam Faradisa Islamic School. Oke, Samil. Samil ini ikut silat ya, Mil? Betul bukan? Iya. Oke. Perguruannya apa sih, Mil? Perguruan silat Samil? PSAT. PSAT. Mungkin teman-teman di sini ada yang nggak tahu mungkin PSAT itu apa. Mungkin bisa dijelasin Samil, PSAT itu perguruan apa? PSAT itu Persaudaraan Setihati Trate yang berasal dari Kota Madiun. Kota Madiun. Mungkin di sini tahu ya Kota Madiun itu di mana. Oke, Mil. Kemarin Kamil kayaknya habis dapat juara nih di salah satu turnamen yang lumayan besar di Indonesia. Itu Kemenpora, Mil. Iya. Yang ada di Taman Mini. Oke, Mil. Kenapa sih Mil bisa milih eskul silat dari SD? Mungkin dari SD atau dari sejak kecil atau gimana? Saya tertarik dengan latihan ini karena teman atau gimana? dari teman. Teman. Saya tertarik oleh latihan ini. Saya mulai latihan ini dari kelas 3 SD sampai kelas 3 SMP ini. Tapi teman Samil itu masih aktif nggak dalam perguruannya atau dalam turnamen-turnamen? Udah nggak aktif sekarang. Udah aktif. Boleh tahu nggak sih Mil nama temen yang mengajak untuk merangkul Samil untuk gabung ke silat itu siapa, Mil? Ada. Namanya Rehan. Jadi Samil terinspirasi oleh yang namanya Rehan. Oke, Mil. Motivasi Samil dalam silat itu apa sih, Mil? Motivasi dalam mengikuti silat? Silat adalah karena saya ingin percaya diri dan kuat. Betul, kuat. Saya juga ingin mengikuti jejak ayah saya yang merupakan seorang atlet taekwondo juga. Taekwondo. Sambil ini atlet ya? Iya. Atlet taekwondo. Ya hampir mirip-mirip lah dengan silat, tapi beda teknik dong. Iya. Samil udah tahu apa aja nih di dalam teknik silat? Kan banyak ya pasti. Tapi iya. Boleh dibongkar apa enggak? Boleh dikasih tahu ke teman-teman. Basic dari silat. Mungkin dari cara nendangnya, cara jatoinnya, cara pasangnya itu semuanya dicontohin. Jadi kalau silat itu dia jatuhin orang dulu baru bisa menang, Emil. Iya. Jadi kalian harus jatuhin lawannya dulu baru kalian bisa dianggap menang atau lolos. By the way, Mil, pernah nggak sih Mil kayak kebayang gitu Mil bakalan pernah juara atau gimana? Kayak juara kayak turnamen besar gitu, pernah kebayang nggak Mil sebelumnya? Saya pernah ingin menyerah, tapi saya melihat tujuan saya ikut di pencak silat ini karena untuk turnamen yang sangat besar. Oh, gitu Mil. Jadi Samil ini mau ngikuti turnamen besar yang ada di Indonesia. Nah, ini dia cuplikan Samil dalam pertandingan pencak silat. Wis Mil, turu Mil. Mil, boleh ngopi Mil, wis menang. Sambil ngopi ae Mil. Sambil ngopi. Nah, ngono lho. Wis Mil, ngopi turu ae Mil. Sambil ngopi ae Mil, turu. Wis slow. Turu. Turu ae Mil, wis kosong kae. Jlang, malah nangis mobil. Keputusan pemenang. Ayo. Kayak lorong kayak koloan gede hotel. Biru. Narendra.
Mil. Peringatan 1 pesawat. Nah, gimana teman-teman cuplikan video dari turnamen Samil di juara kemenporaan di Taman Mini? Oh ya Mil, apa sih Mil yang buat kamu bener-bener bulat dalam mengambil silat ini Mil? Maksudnya ngambil terusan untuk masuk ke perguruan silat PSAT? Saya tertarik mengikut silat ini, saya mengincar prestasinya. Karena prestasinya itu sertifikat untuk bisa masuk ke sekolah negeri. Nah, jadi jangan kalian kira juga silat yang juaranya udah tinggi itu nggak berguna ya teman-teman. Berguna banget untuk kalian mau masuk ke mungkin yang dari SD ke SMP, SMP yang ke SMK itu berpengaruh. Apalagi nih juaranya udah internasional, bisa dari negara Malaysia ya Mil kemarin, dari negara Malaysia. Dan duitnya medalinya Mil, medalinya Ini bisa dikasih tahu medalinya nih. Jadi medalinya teman-teman dan ini sertifikatnya yang langsung ditandatangani oleh ketuanya ya Mil, ketua Iya. dari silat di Indonesia. Oke Mil, kan pola makan nih Mil. Gimana cara Samil menjaga pola makan setiap ada turnamen yang ingin dilakuin? Kalau ada turnamen itu, seminggu sebelum turnamen itu saya akan menjaga pola makan saya. Ya, penting banget soal itu pola makan. Kalau Terus pola makannya udah dituin, mungkin bisa ke berat badan. iya, ngaruh ke berat badan. Nah, kalau ngaruh ke berat badan itu agak susah untuk menuruninnya. Selain Itu diet jogging. yang jogging dan butuh juga perjuangan untuk menurunkan berat badan. Itu dietnya itu sangat keras. Karena di juaranya itu kalian milih kategori ya, Mil? Iya, Nah, ini Samil ikutin kategori yang mana, Mil? Untuk yang kategori tanding berat berapa? berat 57,2. Nah, jadi misalkan beratnya Samil ini dari 60. Jadi Samil harus turunin di 57 atau lebih dikit, Samil. Iya. Oke. Di masa kan Samil masih sekolah juga nih ya, kelas 9. Gimana sih Mil cara membagi waktu untuk sekolah dan latihan itu gimana Mil? Kan kadang-kadang orang-orang juga sulit gitu ya Mil. Iya. Saya membagi waktunya itu agak susah juga. Pagi itu saya harus sekolah dan sore itu saya lari buat nurunin berat badan. Nah, malamnya saya latihan. Iya, jadi jogging itu bukan buat nurunin berat badan juga. Jogging itu juga berguna untuk melatih stamina karena silat itu sangat benar-benar sangat staminanya banget ya. Ya, Karena satu perandingan bisa berapa menit Mil? Mungkin di waktu nanti gimana? 3 menit. 3 menit dan itu saling adu teknik. Iya. Kalau tekniknya dia makin rumit itu tenaga atau stamina yang dikeluarin makin sangat besar. Iya. Emil, gimana cara kamu menjaga motivasi saat latihan? Misalkan kamu lagi latihan nih, terasa kayak kayak udah capek banget nih atau penat atau bosan gitu dengan latihannya. Cara menjaganya gimana Mil? Biar lanjut terus. Kalau saat berlatih itu saya akan mengambil minum dan saya duduk untuk mengambil istirahat sejenak dan saya untuk mengembalikan Berikan tenaga ya Iya. yang terkuras. Dan melihat tujuan saya. Jadi saat kalian udah merasa jenuh atau udah merasa kayak capek itu kalian istirahat. Jadi jangan mudah menyerah lah. Apa sih Mil kebiasaan khusus sebelum sambil bertanding itu, misalkan jogging atau pola makannya kayak lebih turun lagi atau gimana sebelum tanding turnamen atau apa? Saya akan berlatih dengan beban yang agak lebih tinggi dan Lebih berat. ya yang lebih berat. Biasanya emang latihan yang Samil lakuin tuh kayak gimana Mil? Kayak angkat ban. Angkat ban mobil, Ya, angkat ban mobil diputer. diputar. Ya, diputer nyampe ke atas kepala.
Wah, itu lumayan menguras tenaga. Nah, kan tadi Samir bilang kalau mau ikut turnamen itu lebih, misal 2 kali lipat dari sebelumnya. Nah, Iya. itu latihannya kayak gimana, Mil? 2 kali lipatnya? Eh, latihan 2 kali lipatnya, Lebih lama waktunya apa gimana? iya lebih lama dan menguras tenaga juga. Kalau saat berlatih itu saya akan mengambil minum dan saya duduk untuk mengambil istirahat sejenak dan saya untuk mengembalikan Kan tenaga ya Iya. yang terkuras. dan melihat tujuan saya. Jadi saat kalian udah merasa jenuh atau udah merasa kayak capek itu kalian istirahat. Jadi jangan mudah menyerah lah. Eh, apa sih Mil kebiasaan khusus sebelum sambil bertanding itu, misalkan jogging atau pola makannya kayak lebih turun lagi atau gimana sebelum tanding turnamen atau apa? Saya akan berlatih dengan beban yang agak lebih tinggi dan Lebih berat. ya yang lebih berat. Biasanya emang latihan yang sambil lakuin tuh kayak gimana Mil? Kayak angkat ban. Angkat ban mobil, Ya, angkat ban mobil diputer. diputar. Ya, diputer nyampe ke atas pal. Wah, itu lumayan menguras tenaga. Nah, kan tadi Samir bilang kalau mau ikut turnamen itu lebih, misal 2 kali lipat dari sebelumnya. Nah, Iya. itu latihannya kayak gimana Mil? 2 kali lipatnya? Eh, latihan 2 kali lipatnya, Lebih lama waktunya apa gimana? iya lebih lama dan menguras tenaga juga. Nah, jadi kalau Samir mau bertanding itu, teman-teman, dia akan mengeluarkan semua tenaganya dari latihan seperti biasanya. Jadi dia benar-benar fight buat pertandingannya. Oke. Selanjutnya, pernah nggak sih Mil merasa gagal atau putus asa di selama kamu ini jadi ikut pencaksilat, kayak gua nggak bisa, saya nggak bisa nih lakuin ini, ada nggak Mil? Eh, saya pernah gagal, tapi saya didukung oleh kedua orang tua saya agar terus saya berlatih keras untuk mencapai yang saya inginkan. Oke, jadi bukan dari Samila doang, mungkin dari orang tua juga butuh support untuk mendukung Samil agar bisa terus berjuang di silat. Oke Mil, lanjut lagi. Gimana Mil cara Samil mengatasi lawan yang lebih tinggi atau lebih levelnya udah di atas Samil? Itu gimana Mil? Misalkan dia tekniknya lebih lebih beda nih atau lebih gimana? Saya akan berlatih dan akan mengulas semua materi yang saya dapat dari pelatih. Berarti mau evaluasi diri Mil? Iya. Evaluasi diri. Jadi penting banget setiap Samil habis latihan pasti ada evaluasi di mana Samil ada yang nggak bisa atau susah tuh di dalam tekniknya. Itu ya Mil. Iya. Oke Mil. Apa momen yang paling berkesan selama Samil ikut pencaksilat ini Mil? Di turnamen apa atau di mana? Eh, saya pernah ikut perlombaan dan di dalam perlombaan itu di dalam lapangan saya didukung oleh 1 tribun itu. Berarti itu satu perguruan Samil apa kayak? Iya, 1 perguruan itu. Itu jumlahnya bisa berapa orang Mil kira-kira? Mungkin 20 ke atas lah. 20 ke atas. Berarti banyak banget ya teman-teman yang mendukung Syamil ini. Jadi jangan pernah putus asa. Oke, lanjut lagi. Nih, balik lagi. Berapa penting sih Mil menurut Syamil untuk menjaga pola makan yang sehat dan olahraga yang rutin itu gimana Mil? Eh, Jaganya. saya akan makanan Bergizi. Ya, saya makanan bergizi dan saya melakukan rutinitas lari sore untuk menjaga berat badan saya dan stamina. Jadi Samil ini juga perlu menjaga berat badan yang ideal. Karena rata-rata berat badannya itu ada yang kayak susah turunnya gitu. Jadi butuh diet yang ekstrim. Jadi kadang-kadang ada yang nggak boleh makan nasi. Tapi Samil masih makan nasi nggak kalau lagi nurunin berat badan? Masih. Tapi porsinya rada dikurangin ya? Iya. Oke.
Eh, apa sih Mil kebiasaan kecil yang kamu lakuin setiap hari berpengaruh nggak Mil sama kehidupan Samil sebagai atlet? Eh, itu sangat berpengaruh untuk di berat badan itu. Berat badan itu sangat berpengaruh. Saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya berterima kasih kepada kedua orang tua saya, dan saya juga berterima kasih kepada pelatih saya yang sudah membimbing saya, yang sudah mengajar saya dalam kejuaraan-kejuaraan tersebut. Oke, kesimpulannya manusia hanya bisa berusaha dan Allah yang bisa menentukan semuanya. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk nantikan video berikutnya yang lebih dari ini. Oke, kurang lebihnya dari kita berdua, dan makasih juga buat Samil yang telah meluangkan waktu untuk podcast kali ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.